Mungkin ada beberapa Pokemon yang sangat mudah dipahami karena mereka didasarkan pada hewan nyata, yang pastinya hanya menambahkan beberapa bagian yang sangat tidak masuk akal pada Pokemon tersebut sehingga bisa menciptakan monster baru. Ya pada dasarnya sih ada hewan yang kemudian diciptakan menjadi Pokemon dan berubah menjadi sesuatu yang baru gitulah. Tapi faktanya nggak semua Pokemon itu didasarkan pada hewan nyata ya. Kita juga dapat menemukan beberapa Pokemon yang bahkan menempatkan diri mereka pada sesuatu yang jauh lebih unik, yang dimana beberapa bagian tubuh mereka ternyata berada di tempat yang tidak terduga atau bahkan memiliki fungsi yang krusial bagi Pokemon tersebut. Yang pasti ini akan sangat membingungkan bagi sebagian penggemar Pokemon yang mungkin baru terjerumus di dunia Pokemon itu sendiri. Intinya ya, aku akan membahas beberapa Pokemon yang dimana memiliki bagian tubuh yang mungkin tidak terduga. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Roggenrola. Batu yang diperkenalkan di generasi kelima ini memiliki bentuk yang sangat sederhana. Ya gimana nggak sederhana, ini cuma batu doang ya kan, yang dimana memiliki kaki gitulah. Nah apa yang kamu lihat sebagai mata tersebut ternyata itu bukan mata loh ya, yang dimana lingkaran yang berada di tengah tersebut adalah telinganya. Yap, itu adalah telinga Roggenrola. Dan seiring berevolusinya Pokemon ini, telinga tersebut akan berevolusi menjadi mata gitu. Roggenrola kita nggak ngerti juga konsepnya karena dia cuma batu gitu kan. Parasect. Seperti yang terlihat, kamu dapat menemukan serangga yang satu ini memiliki mata putih yang sangat kosong. Dan yap, itu adalah mata yang udah meninggal. Parasect sendiri bukanlah serangga yang ada di bawah tersebut. Parasect yang asli hanyalah jamur tersebut. Jamur tersebut mengendalikan tubuh serangga tersebut dan menjadi Pokemon seperti ini. Ya menurutku ini sangat menyedihkan dan juga menyeramkan ya. Karena ternyata selama kita melihat Pokemon tersebut, kita telah mengadopsi Pokemon yang bahkan udah mati. Dan ternyata jamur tersebut lebih jahat dari apa yang kita bayangkan. Ya menurutku kasihan sekali ya melihat Parasect seperti ini. Diglett. Diglett adalah Pokemon kecil yang merupakan Pokemon tikus gitu atau tikus tanah lah. Dan bentuknya ya simple banget, cuma tonjolan yang muncul dari batu-batu gitu dan kemudian diberikan mata dan juga hidung. Faktanya Pokemon ini nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Ya mungkin sebenarnya punya ya karena dia bahkan bisa mencakar. Tapi ya seperti yang kita lihat, tidak ada satupun bagian tubuh tersebut yang diperlihatkan dalam anime, game, bahkan ya komik-komiknya gitu. Yang terlihat hanyalah batu datar di bagian tubuhnya tersebut. Nah lebih anehnya lagi, batu tersebut ternyata bisa diangkat bersama tubuhnya. Batu yang berada di lingkaran di bagian bawah tubuhnya tersebut, ia memiliki kedalaman yang sangat tidak masuk akal. Karena bahkan Diglett bisa keluar masuk saat kita angkat pun ternyata tubuhnya ya lemper doang gitu. Wobbuffet. Wobbuffet adalah Pokemon yang sangat ceria. Ya nggak ceria juga sebenarnya, dia sangat temperamen kalau berada di generasi kedua. Bahkan ia sering bersembunyi di dalam gua. Kenapa? Karena matanya tersebut sangat sensitif terhadap cahaya gitulah. Dan ekornya tersebut ternyata punya kehidupannya tersendiri. Ini unik, aneh, dan menurutku lucu juga ya. Girafarig. Nah sama seperti Wobbuffet, Pokemon dari generasi kedua ini juga memiliki bagian tubuh yang berada di bagian belakang dan juga depan. Nah, Girafarig sendiri memiliki nama yang sangat unik karena namanya tersebut adalah kata palindrom, yang dimana jika kalian balik, namanya tersebut akan kembali Girafarig ke Girafarig. Dan itu masuk akal dengan desainnya yang juga merupakan jerapah. Kemudian di bagian ekornya ternyata punya kehidupan lainnya yaitu jerapah juga. Ya mungkin itu bukan jerapah tapi kayak monster lain yang berada di ekornya. Spoink. Spoink adalah Pokemon babi kecil yang sangat menggemaskan. Dan tubuhnya yang bulat tentu saja membuatnya semakin menggemaskan. Nah, Spoink sendiri bergerak dengan cara melompat-lompat menggunakan ekornya yang kayak ya pegas gitulah. Nah, faktanya kalau misalnya Spoink ini berhenti melakukan gerakan pada pegasnya tersebut, maka ia akan mati. Ya ini semacam jantung bagi Spoink tersebut ya, yang dimana ternyata bagian tubuh yang sangat unik tersebut adalah bagian yang sangat krusial bagi tubuhnya. Relicanth. Relicanth adalah Pokemon dari generasi ketiga yang merupakan Pokemon fosil, tapi dia nggak punah, jadi ya dia ini fosil hidup gitulah.
Nah, di generasi ketiga kita bisa menemukannya dengan menyelam di dalam lautan gitu. Nah, apa yang terlihat berwarna merah di bagian tubuhnya tersebut bukanlah mata. Mata yang sesungguhnya adalah garis lurus yang berada di depannya tersebut. Dan ini unik banget karena ya semua orang mungkin akan berpikir jika mata merah tersebut adalah matanya. Padahal itu bukan matanya sama sekali, cuma hiasan doang. Jupiter. Jupiter adalah Pokemon dari generasi ke-7. Dan seperti yang terlihat, ini adalah Pokemon bertipe Water Bug, yang dimana ini adalah serangga laba-laba yang memiliki gelembung di atas kepalanya. Nah, faktanya, gelembung tersebut adalah bagian yang tidak boleh dilupakan atau dilepaskan oleh Jupiter. Karena kalau misalnya terlepas, ya Jupiter nggak bakalan bisa hidup di daratan. Mereka sangat bergantung dengan oksigen di air tersebut. Ya mirip-mirip kayak SpongeBob sama Patrick kalau di rumah Sandy lah ya. Yang dimana mereka nggak akan bisa bernafas kalau misalnya nggak pakai alat seperti ini. Belibird. Belibird adalah Pokemon dari generasi terbaru di generasi ke-9. Dan bentuknya tentu saja unik banget ya. Karena ini bukan katak, sebenarnya katak atau kodok. Tapi ya punya kekuatan listrik yang dimana ya kita bisa ngelihat tubuhnya juga gembul, lucu banget lah pokoknya. Nah, kalau kalian ngelihat 2 biji mata di bagian samping kiri kanannya tersebut sangatlah terlihat seperti mata ya. Tapi sebenarnya itu bukan mata loh ya. Yang dimana matanya tersebut adalah mata yang berada di depan yang berwarna kuning dan juga punya mulut senyum lebar gitulah. Ini kayak mata Ditto, tapi bukan Ditto. Siapa yang tertipu? Aku juga sempat tertipu ya, tapi sekarang aku ngerti dan ngeh kalau itu adalah matanya. Clodsire. Clodsire punya kombinasi tipe Poison Ground, yang dimana ini adalah evolusi dari Paldean Wooper, yang dimana kita akhirnya bisa menemukan Pokemon yang sangat mirip boneka bantal gitu dan kayaknya nyaman banget ya kan kalau kita tidur di atasnya. Nah, faktanya kamu mungkin nggak akan bisa tidur di atas tubuhnya tersebut karena ya Clodsire ini punya racun-racun yang bisa keluar dari atas tubuhnya tersebut, dan itu semacam duri beracun lah ya. Dan itu juga masuk akal karena ya kalau misalnya nggak ada duri tersebut, Clodsire ini bakalan hanya kelihatan kayak Pokemon bertipe ground karena nggak ada racunnya gitu kelihatannya ya kan. Tapi kalau misalnya dia ngeluarin duri-duri tersebut, semua orang bakalan tahu jika Pokemon ini akhirnya beracun. Tapi menurutku tetap aja dia menggemaskan dan tidak mengherankan jika sekarang ia sangat populer. Populer sebagai Pokemon yang layak dijadikan bantal boneka gitulah ya. Dan itulah beberapa Pokemon dengan bagian tubuh yang paling tidak terduga menurutku ya. Kalian bisa menambahkan beberapa yang mungkin terlupakan atau terlewatkan di daftar kali ini. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.